Sebuah perjalanan 4 hari 3 malam Gunung Argopuro tanggal 16 Januari hingga 19 Januari 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku mau cerita sedikit tentang pendakianku di Gunung Argopuro tahun lalu, tahun 2019 pada awal bulan Januari. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu Gunung Argopuro ini merupakan salah satu gunung dengan trek terpanjang di Jawa, merupakan trek terpanjang. Nah, ini merupakan hal yang spesial gitu buat Argopuro sendiri karena jalurnya mencapai 40 km dari base camp via Baderan sampai di via Permi. Nah, untuk kota yang meliputi atau kabupaten yang meliputi adalah ada Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, sama Kabupaten Lumajang dan Situbondo. Nah, buat teman-teman yang mau kesini, aku saranin dia buat persiapannya mateng, terutama untuk analis logistik, nanti rencana plan perjalanannya gimana dan lain sebagainya. Terus usahakan teman-temannya itu teman-teman yang solid gitu, jadinya yang paham satu sama lain, usahakan yang udah sering daki gitu. Jadi ketika di sana nggak menyusahkan, karena ketika mendaki Argopuro ini ketika udah sampai tengah perjalanan mau balik gitu jauh, mau diterusin juga jauh. Jadi intinya emang kalau aku milih ya diterusin gitu. Nah, kenapa harus tim yang solid? Biar memudahkan selama perjalanan nanti. Nah, buat personilnya, jadi kita berangkat ada 8 orang termasuk aku. Jadi aku mau kenalin 7 orang temanku. Nah, yang pertama ini adalah Muhammad Sidni atau biasa dipanggil Aam. Nah, dia ini teman SMP ku dulu. Nah, yang kedua yaitu Afid Mukhoyar yang biasa dipanggil Akhyar. Nah, Akhyar ini juga teman SMP ku juga. Nah, yang ketiga yaitu Mikdad Aufa yang biasa dipanggil Mikdad. Nah, Mikdad ini juga teman SMP ku juga. Nah, buat yang keempat yaitu Nurudin Galang. Nah, Galang ini teman SMA. Terus yang kelima yaitu Muhammad Ifat Fadil yang biasa dipanggil Ifat. Ifat ini teman SMA aku. Terus buat yang keenam yaitu Fauzan Abdullah yang biasa dipanggil Fauzan. Ini salah satu temannya Akhyar. Nah, buat orang yang ketujuh atau orang terakhir yaitu Muhammad Salahuddin Yusuf yang biasa dipanggil Yusuf. Ini juga temannya Akhyar. Untuk perjalanan kita start dari Surabaya, terus berangkat ke base camp Baderan menggunakan mobil sewaan. Sekitar 8,5 jam itu sudah berhenti 3 kali ke pasar, terus ke pom bensin dan berhenti sholat. Untuk perjalanan mendakinya kita start dari base camp itu tanggal 16 Januari jam setengah 6 pagi gitu. Nah, kira-kira sekitar 5 jam lah kita sampai di pos mata air 1. Nah, ini beberapa cuplikan video sama foto dari base camp menuju pos mata air 1. Jadi untuk jalannya sendiri tuh masih relatif landai gitu kan. Terus untuk tekstur tanahnya itu pasir, tanah. Karena ini agak becek ya, karena sebelumnya itu waktu start kita kan kehujanan, masih hujan gitu, jadi tanahnya ini becek. Sebenarnya masih lewati kendaraan, biasanya orang juga nyewa ojek sampai pos mata air 1 ini, cuman karena kita tidak ada biaya, jadi akhirnya kita memutuskan untuk jalan kaki saja. Itu lumayan kalau ngojek tuh motong banyak waktu gitu. Nah, buat teman-teman yang punya dana mungkin bisa pakai ojek ya, sekalian melarisi ini orang-orang
masyarakat sekitar gitu. Jadi ya itu sedikit gambaran tentang base camp menuju pos mata air 1 ya, mungkin gitu. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya kita sampai di pos mata air 1. Nah, di sini kita memutuskan untuk break agak lama. Jadi kita buat sarapan dan makan siang. Karena pagi kita belum sarapan ya, jadi di pos mata air 1 ini kita sarapan dan makan siang gitu. Kita buat mie, terus buat minuman gitu, sama buka semangka. Nah, biasanya di pos mata air 1 ini orang-orang yang nggak pakai ojek itu biasanya langsung ngecamp di sini. Nah, tapi berhubung kita ngerasa waktu itu masih terlalu siang untuk buat camp, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan aja, nggak buat camp di sini. Nah, setelah makan siang di pos mata air 1, kita akhirnya melanjutkan perjalanan. Nah, jadi waktu itu jam 12-an lah mungkin, kita jalan sekitar 2 jam sampai 3 jam, kita udah sampai lagi di pos mata air 2. Nah, di pos mata air 2 ini kita istirahat sebentar, buat minuman sama ngisi air minum, karena di situ ada sumber mata air. Nah, setelah dari istirahat sebentar di pos mata air 2, kita langsung lanjut lagi menuju targetnya kita sampai di Kasur. Nah, tapi ketika perjalanan karena ada kendala, yaitu salah satunya hujan, terus beberapa teman pakai sandal, jadi ada 2 teman yang pakai sandal dan itu sangat menghambat perjalanan karena lumpur-lumpurnya itu nempel di sandal. Akhirnya setelah jalan sekitar 3 jam dari pos 2, yaitu paling jam setengah 6, jam 6 kurang kita sampai di Sabana Besar. Nah, sebenarnya target kita kan sampai di Kasur, tapi karena udah sore pertama, terus kabutnya tebel, terus masih hujan, akhirnya mau nggak mau kita harus ngecamp karena waktu itu kondisi kita benar-benar capek banget, habis jalan seharian sekitar 12 jaman mungkin ya. Itu akhirnya kita memutuskan untuk berhenti di Sabana Besar. Nah, di Sabana Besar ini kita memutuskan untuk buat camp. Jadi di sini setelah jalan seharian, akhirnya kita buat tenda di Sabana Besar. Di sini kita sebelum tidur tuh jemur-jemur baju, terus nyiapin peralatan yang kira-kira basah kita jemur. Nah, setelah itu kita memutuskan untuk istirahat. Nah, keesokan harinya jadi masalah nih, ternyata di pos Sabana Besar ini nggak ada sumber mata air. Jadinya waktu itu kita melihat sisa air kita tinggal 3 botol 1,5 liter itu. Jadi ada 3 botol doang, dan tuh kita belum buat nasi, terus belum buat sarapan, belum buat lagi perjalanan. Akhirnya kita memutuskan untuk pertama itu kita nyaring air gitu. Jadi ada kubangan, ada kayak tandem gitu, bukan tandem, kayak balok, kayak bak gitu terbuat dari beton gitu. Tuh isinya air kan, terus kita berusaha nyaring gitu pakai baju sama pakai dan sebagainya. Ternyata airnya masih tetap hijau. Akhirnya kita nggak jadi pakai air itu dan memutuskan untuk sarapan dengan lauk doang. Jadi waktu itu kita goreng tempe sama nugget, terus makan roti-roti gitu dah, pokoknya makan roti. Dan setelah itu kita lanjutin perjalanan menuju ke Cikasur. Nah, sebelum lanjut ke Cikasur, setelah sarapan, setelah beres-beres, nah matahari tiba-tiba muncul gitu. Akhirnya barang-barang yang udah di packing yang masih basah akhirnya kita keluarin lagi, kita jemur, terus sambil foto-foto. Habis itu setelah ya paling sekitar jam 8-an kita mulai lanjut perjalanan lagi.
Setelah beres-beres dari Sabana Besar, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Cikasur. Nah, untuk lama perjalanannya dari Sabana Besar ke Cikasur itu cuman 1 jam. Terus habis ini mungkin teman-teman bisa lihat beberapa foto dan video trek selama perjalanan dari Sabana Besar menuju Cikasur. Setelah istirahat sekitar 3 jam, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Rawambe. Nah, jadi intinya hari kedua kita bermalam di Rawambe. Habis itu untuk perjalanan selanjutnya nanti aku share lagi di video yang selanjutnya. Jadi untuk yang part pertama kita nyalakan selesai. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.